Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya SPD, guru di SMP Negeri 3 Rendangan 1 Atap, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Komodo, Provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, di mana di tempat saya bertugas, yakni Bapak Rinto Katili, SPD, dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Rinto Katili, Kepala SMP Negeri 3 Randangan. Insya Allah akan menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh calon penggerak Bu Tasya SPD. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah juga saya baik Pak, sehat. Ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf nih Pak sudah menyita waktu luangnya Bapak, dan sesuai dengan janji saya kemarin sama Bapak bahwa hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara. Ada beberapa pertanyaan saya yang akan ajukan sama Bapak terkait dengan tugas saya di pendidikan calon guru penggerak angkatan 10, yang itu demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nah, sudah boleh dilanjutkan Pak? Iya Pak. Jadi selama Bapak menjadi pemimpin baik di sekolah kita ini ataupun sebelumnya di tempat-tempat lain, pastinya Bapak pernah mengalami atau melakukan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak. Ya, terima kasih. Ketika kita mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yang pertama tentunya kita identifikasi masalahnya dulu, kemudian kita menganalisis apakah keputusan yang akan kita ambil nanti benar-benar tidak merugikan pihak lain, sehingga dalam dilema etika itu kan lebih menekankan pengambilan keputusan yang terbaik, sehingga ketika kita mengambil keputusan tidak ada pihak yang bertikai, tidak ada yang merasa dirugikan, bahwa keputusan yang diambil itu benar-benar pas untuk kedua belah pihak. Seperti itu. Ya Pak. Jadi itu ya Pak ya, untuk mementingkan kita bersama berarti ya Pak. Nah di sini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Pak. Jadi benar atau salah, dan ini sama-sama mengandung nilai kebijakan Pak. Jadi yang pertama, sebelum kita ambil keputusan itu tentunya kita mendahulukan kita para fakta apa yang terjadi dari kedua belah pihak. Setelah fakta terkumpul, permasalahan apa yang terjadi, kita mempertemukan kedua belah pihak, berdiskusi dari hati ke hati, sehingga bahwa benar-benar seorang pemimpin itu tidak berpihak pada salah satu, sehingga ketika keputusan itu diambil dan mempertemukan kedua belah pihak yang sedang bertikai, saya yakin dan percaya bahwa ketika keputusan itu diambil tidak ada yang merasa keberatan, karena kita mempertemukan kedua pihak yang bertikai, kita menelusuri permasalahan apa yang terjadi dan mengambil sebuah keputusan atau solusi yang benar-benar tidak berpihak pada salah satu, dan keputusan itu benar-benar menjadi solusi antara keduanya. Ya, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Menentukan penyebab masalahnya dulu, kemudian kita tentukan siapa yang terlibat, dan sekali lagi bahwa sebuah keputusan itu seorang pemimpin yang bijaksana tentunya sebuah keputusan yang diambil itu adalah hasil musyawarah, diskusi, bicara dari hati ke hati, sehingga kemudian kita mengidentifikasi masalahnya apa, berdiskusi dengan pihak yang terkait, kemudian kita mengambil sebuah keputusan yang terbaik, dan sekali lagi tidak merugikan kedua belah pihak yang sama. Berarti mementingkan nilai-nilai kebijakan Pak ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak sudah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah kita, Pak?
yang paling utama dan paling penting adalah sebelum mengambil sebuah keputusan atau sebuah jawaban, sebuah solusi, kita mengidentifikasi dulu masalah apa yang sementara terjadi. Sehingga ketika masalahnya itu jelas, kita sekali lagi bahwa mengedepankan musyawarah, mengedepankan diskusi antara kedua pihak yang bertikai, sehingga bahwa keputusan ini benar-benar tidak merugikan. Keputusan ini diambil secara bijaksana dengan mengedepankan rasa keadilan. Secara bijaksana dan dengan mengedepankan rasa keadilan. Saya juga sepakat itu Pak, rasa keadilan. Jadi di situ kita mementingkan rasa keadilan. Terus apa saja yang selama ini merupakan hambatan atau tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Mencari sebuah keputusan yang terbaik itu memang agak sulit. Ya. Bisa saja kedua-duanya benar, bisa saja kedua-duanya salah. Ya. Jadi di saat keputusan diambil, jangan sampai bertentangan dengan pihak yang bertikai. Sehingga keputusan itu terkadang bertentangan dengan rasa keadilan. Karena prinsip saya adalah bahwa letak keadilan itu adalah ketidakadilan. Karena menurut saya adil, belum tentu menurut orang lain itu adil. Sehingga yang terbaik buat saya dan di sekolah ini, seluruh stakeholder yang ada di sini, dalam mengambil sebuah keputusan jangan cuma tergantung pada pimpinan saja, tetapi kita melibatkan semua pihak, baik itu guru, tenaga pendidik, dan orang tua serta komite. Sehingga keputusan itu benar-benar memenuhi rasa keadilan antara kedua yang bertikai. Berarti kita ngambil nilai kolaborasi di sini, Pak, ya? Iya. Ya, terus apa Bapak miliki sebuah, maksudnya tata kelolanya ini Pak, atau mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah di sekolah kita? Iya. Tergantung persoalan, karena masalah itu kan ada masalah yang ringan juga ada masalah yang berat. Ketika masalah itu ringan tentu tidak terjadwal, langsung diambil keputusan pada saat itu. Tetapi kalau misalnya masalah ini sangat kompleks, tentunya kita akan mempertemukan kedua belah pihak lagi, mencari solusi yang terbaik, dan mungkin akan dijadwalkan kembali. Jadi tergantung persoalan. Kalau misalnya persoalan ringan, mungkin kita tidak perlu dijadwalkan dan bisa diselesaikan saat itu. Tetapi kalau misalnya persoalan itu sangat kompleks dan harus benar-benar teliti dalam mengambil sebuah kebijakan itu, tentunya sekali lagi prinsip keadilan perlu kita kedepankan, dan pengambilan keputusan kita harus melibatkan semua pihak yang ada di sekolah ini. Jadi tergantung kasusnya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, Pak, ya? Ya. Jadi selanjutnya Bapak secara langsung ini menyelesaikan di tempat. Ada yang penyelesaian kasus di tempat, ada juga penyelesaian yang dijadwalkan tertentu. Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak terapkan? Yang pertama bahwa kita harus percaya pada semua orang bahwa ketika persoalan itu terjadi, tentunya bahwa setiap orang itu menginginkan sebuah rasa keadilan terjadi pada dirinya, hingga seorang pemimpin itu benar-benar menempatkan di antara dua sisi dan tidak lebih berat kepada yang sebelah, sehingga bahwa keputusan itu sekali lagi saya sampaikan bahwa memenuhi rasa keadilan. Iya, nilai keadilan yang selalu kita kedepankan, Pak, ya. Nah, untuk selanjutnya ini di sini faktor-faktor, Pak. Apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus penyelesaian yang ada di sekolah kita? Saya tidak merasa bekerja sendiri. Ya, tentunya, karena di situ ada teman-teman yang alhamdulillah setiap saat mampu memberikan solusi, mampu memberikan saran, sehingga sebelum mengambil sebuah keputusan itu bahwa ini adalah benar-benar keputusan bersama. Sehingga ketika mengambil sebuah keputusan itu benar-benar tidak ada yang dirugikan dalam proses. Karena kita ini adalah kolektif kolegial, bahwa sebuah keputusan harus diambil secara bersama, apapun resikonya. Harus kita bersama-sama dalam mengambil sebuah keputusan. Itu adalah kunci kesuksesan dari sebuah instansi.
Iya, Kalau misalnya kepala sekolahnya sendiri, guru-gurunya sendiri, tentunya tidak tidak akan berjalan dengan baik. Iya, Dalam sebuah instansi antara rekan kerja memang harus benar-benar kita kedepankan untuk mengambil sebuah kebijakan, harus mendengar saran solusi yang ya, diberikan oleh teman-teman yang jadi faktor yang selama ini yang mempermudah saya dalam mengambil sebuah keputusan adalah teman-teman yang selalu mendukung apapun keputusan kita, bahwa itu adalah sebuah keputusan instansi, bukan ya, keputusan per orang. iya. Eh, ya, jadi kita mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, Iya, kolaborasi, dan kebijakan, Pak ya. Terus dari semua nih Pak, dari semua yang sudah telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman selama Bapak mengambil keputusan dilema etika itu seperti apa? menjadi lebih bijaksana itu agak sulit. Karena seperti saya sampaikan tadi, bahwa menurut saya benar belum tentu menurut teman-teman. Iya, iya. Sehingga dalam setiap mengambil keputusan harus kita lakukan sesuai prosedur, kita lakukan sesuai prinsip keadilan, Iya, dan setiap keputusan harus kita ambil secara bersama-sama. iya, Sehingganya keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Apakah itu keputusan merugikan atau tidak, kita tanggung bersama-sama. Sehingga menurut saya bahwa eh, hal yang disampaikan, yang kita petik dari pengalaman selama berada di sini, itu adalah pengambilan keputusan. Karena sebuah pengambilan keputusan itu tentunya bahwa keputusan itu benar-benar tidak melukai rasa keadilan, iya, harus memenuhi rasa keadilan. Ya, sehingganya kita perlu mendengar dari teman-teman, dari semua warga sekolah iya. yang ada di sini, kita libatkan semua dalam pengambilan keputusan. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa keputusan itu adalah benar-benar keputusan sebuah instansi, Iya, iya, bukan keputusan instansi atau keputusan yang lain. Jadi saya rasa seperti itu. iya. Jadi terima kasih nih Pak atas waktu dan kesempatannya, Iya, sudah berbagi ilmu buat saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bapak sudah memberikan wacana buat saya ke depannya, mudah-mudahan sehat selalu nih iya, Pak. Ya, alhamdulillah. jadi saya tutup sesi kita diskusinya Pak ya. Iya. Ya, jadi selalu sehat dan selalu terdepan nih Pak. Ya, Terima kasih atas doanya. Insya Allah kegiatan ini bisa berjalan lancar sampai dengan selesai. Insya Allah pada Ibu juga, teman-teman saya doakan insya Allah tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur, amin. ya bahagia bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Assalamualaikum, Ibu Ya, Kat. waalaikumsalam. Ya, mari. Apa kabarnya ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi mohon izin saya akan perkenalkan diri saya dulu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya SPD, guru di SMP Negeri 3 Randangan 1 Atap, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Sebelumnya kedatangan saya ke sini adalah untuk wawancara Ibu Kep ya. Namun sebelumnya Ibu Kep untuk memperkenalkan diri dulu ya Bu ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Lilis Setianingsi SPD. Saya selaku Kepala Sekolah SD 02 Randangan. Ya, terima kasih Bu ya. Tujuan saya hari ini dengan Ibu Kep Lilis adalah untuk saya ingin belajar banyak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Jadi saya di sini bukan berarti saya menggali-gali Bu ya, tapi Iya, ini adalah salah satu tugas saya di modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Jadi Ibu Lilis di sini saya ingin belajar sama Ibu Lilis terhadap bagaimana selama Ibu Lilis itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, terus dengan
bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Iya, tentu ya Ibu Tasya ya, sebagai kepala sekolah, kemampuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika dan bujukan moral itu sangat penting Iya. karena akan berpengaruh kepada pengambilan keputusan yang benar dan tepat. Iya. Kemudian cara saya biasanya yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, saya itu yang pertama itu saya akan mengumpulkan informasi fakta yang ada. Kemudian saya akan menganalisis apakah kasus ini termasuk ke dalam kasus dilema etika Iya. atau ke dalam kasus bujukan moral. Karena Iya. kan kita sudah ketahui kalau dilema etika itu sebuah kasus yang sangat rumit ya, tentu Iya. lebih susah kita putuskan karena sama-sama benar keputusannya. Iya. Tapi kalau bujukan moral lebih mudah kita tentukan karena itu adalah sesuatu yang salah tetapi ada hal yang membenarkannya. Iya. Itu Oh, seperti oke. itu. Jadi seperti itu, Bu, ya. Iya. Nah, pertanyaan kedua ini, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama, itu benar-benar atau sama yang mengandung dari nilai kebijakan tersebut? Ya, itu pada saat saya Ibu Tasya ini, pada saat saya menerima kasus, Iya. itu memang apalagi dia termasuk dari nilai-nilai yang punya nilai-nilai kebajikan yang sama. Iya. Iya. Itu yang pertama saya akan lakukan, tentu saya akan mengidentifikasi dulu Iya. kasus itu. Heeh. Heeh. Nah, identifikasi kasus ini saya dapatkan dari siswa itu, guru, orang tua, dan Iya. bahkan mungkin masyarakat. Jadi Iya. informasi-informasi yang saya kumpulkan, kemudian saya akan analisa sehingga keputusan yang akan saya ambil itu tidak merugi. Kemudian Iya. yang selanjutnya setelah kita analisa itu saya akan diskusikan kembali dengan teman-teman rekan guru. Jadi saya akan berdiskusi, bermusyawarah dengan rekan-rekan guru sehingga keputusan itu adalah suatu keputusan yang benar. Iya. Jadi di sini sumbernya ambil dari orang tua, guru, Iya, Ibu, seperti ya. itu. Iya. Terus bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam saya untuk mengambil keputusan yang pasti itu yang pertama tadi itu identifikasi masalah itu ya Ibu Iya. Tasya ya. Jadi informasi itu perlu sekali. Iya. Sumber data yang benar itu perlu dalam Iya. pengambilan keputusan. Kemudian saya akan mempertimbangkan keputusan ini apakah akan berpengaruh ke jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian musyawarah itu, diskusi itu bersama rekan guru itu perlu sekali. Iya. Setelah itu langkah berikutnya saya akan monitoring dari hasil keputusan yang saya sudah tetapkan tadi. Saya tidak biarkan begitu saja, tapi saya akan melakukan monitoring, evaluasi, bahkan tindak lanjut. Dan yang Iya. terakhir saya akan refleksi diri, apakah hasil keputusan saya itu akan berdampak baik untuk semua pihak seperti Iya. itu. Iya. Iya. Jadi refleksi diri itu yang Iya, betul. Oke. Di pertanyaan keempat ini, Bu, apa saja selama ini yang Ibu sudah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Yang paling efektif selain dari pengumpulan data dan informasi yang akurat itu, berdiskusi dan musyawarah itu yang saya anggap adalah hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan. Karena informasi dan data-data yang akurat itu bisa diambil dari hasil diskusi itu. Jadi masukan-masukan dari teman-teman, rekan-rekan itu bisa memperkuat keputusan yang akan saya tetapkan. Oh, iya. Iya. Oke. Jadi saya bisa mengambil nilai bahwa Ibu itu mengedepankan nilai-nilai kebersamaan Iya, antara pimpinan dengan bawahannya. iya. Ya. Selanjutnya nih, Bu, selama ini merupakan kendala atau tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Tantangan yang paling berat sama saya itu ketika saya sudah akan memutuskan
kasus tersebut. Apakah kasus tersebut saya akan putuskan ini tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Iya. Karena apabila contoh kasus itu misalnya Ibu Tasya, kalau itu anak ini misalnya berprestasi, Iya, contohnya ya heeh, berprestasi, heeh. tapi anak ini nakal. Iya. Anak ini nakal sehingga saya harus mengambil keputusan apakah saya akan menurunkan prestasinya atau saya akan tetap lanjutkan dengan hasil dari prestasinya dia. Tingkah lakunya itu karakternya dibawa. Itu Iya. keputusan yang sulit. Jadi pada saat saya mengambil keputusan, saya harus pertimbangkan dulu apakah akan berdampak baik untuk yang bersangkutan itu. Iya. Baik Bu ya. Di sini apa Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal misalnya tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang ada di sekolah Ibu, terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan atau prosedur seperti apa yang Ibu akan jalankan? Iya. Kalau untuk jadwal itu memang ada beberapa kasus yang akan dijadwalkan. Kalau memang itu kasusnya adalah kasus yang jangka panjang. Iya, Tetapi kalau kasus itu adalah kasus yang memang hari itu memang harus diselesaikan keputusannya, kita akan lakukan pada hari itu tanpa harus menunggu jadwal. Jadi melihat dari kondisi dan situasi yang ada. Kalau untuk prosedur yang akan saya jalankan itu tergantung dari kasusnya ini tadi. Kalau memang ada jadwalnya, maka itu akan ada langkah-langkah prosedurnya. Itu seperti itu. Oke, baik Bu ya. Terus ini selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya, tentu ya Ibu ya, kalau pada saat pengambilan keputusan itu tidak boleh berdasarkan dari asumsi sendiri. Jadi harus melibatkan beberapa faktor atau orang-orang yang bisa membantu kita menetapkan keputusan itu. Orang-orang itu ada di sekitar kita seperti guru-guru kita itu. Jadi guru-guru yang sudah pasti, siswa, orang tua, komite sekolah atau warga sekolah setempat yang mengetahui tentang kasus itu. Bahkan sampai di pengawas bina dan apabila kasus itu sudah kasus yang berat, kita bisa berkonsultasi kepada dinas pendidikan setempat. Jadi disesuaikan dengan kasusnya Bu Iya, ya? sesuaikan dengan kasusnya itu. Jadi dari semua hal yang sudah Ibu Keplili sampaikan tadi, nah di sini pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan itu dilema etika itu? Dari yang sudah kita diskusikan tadi ya, Iya, berdasarkan dengan pengalaman yang sudah saya lalui selama iya, ini, ada hal yang sangat penting yang kita harus terapkan dalam pengambilan keputusan itu. Yang pertama itu bahwa pada saat kita akan mengambil keputusan itu jangan berdasarkan asumsi sendiri. Itu yang pertama. Kita harus berdasarkan dari fakta yang sudah ada. Kemudian musyawarah itu diskusi dengan rekan kita di sekolah, pihak-pihak yang terkait itu juga penting. Jadi kita bisa mempertimbangkan bahwa keputusan kita itu akan berdampak baik atau akan berdampak buruk kepada orang-orang yang mendapatkan kasus itu. Jadi yang kita harus garis bawahi bahwa keputusan itu jangan diambil berdasarkan asumsi sendiri, jangan berdasarkan diri kita sendiri, tetapi harus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Seperti itu. Oke, jadi terima kasih banyak ini Bu Iya, sudah sama-sama. meluangkan waktu buat saya dan saya doakan Ibu Lilis sukses terus di sekolah yang Ibu pimpin dan mudah-mudahan Ibu selalu sehat ya Bu ya. Insya Allah, Jadi insya sekali Allah. lagi saya terima kasih, saya tutup Ya, wawancara. ya, Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.